Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Terutama pada situasi saat ini kita sangat perlu sehat ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus ILBI yang telah mengundang saya pada hari ini untuk hadir di temu narasi ya, temu narasi ILBI Smart City versus Presiden TV. Sangat menarik, sangat menantang pada situasi saat sekarang ini. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing apa-apa saja yang menurut saya dan hasil penelitian saya dan tim bicara tentang Presiden TV. Dan pertama sebenarnya saya akan tadi sudah mengikuti juga dari Pak Gede ya, yang juga mendalami Presiden TV dalam konteks kota. Nah, untuk ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam pembahasan Presiden TV yang akan saya bawakan ini lebih kepada Presiden TV yang ada di baik di kota maupun tidak di kota, tapi lebih berkaitan sebenarnya penelitian-penelitian yang saya buat itu lebih banyak ke tourism. Jadi tidak pure sangat detail ke kota. Jadi itu sebagai apa namanya batasan yang mungkin kita sama-sama bisa. Oke. Kenapa sih kita harus kita bicara place identity itu penting di dalam kalau kita bicara smart city, atau memang tidak penting? Tapi kenapa kita harus membuat ini menjadi apa namanya mempersuskan, atau apakah nanti ternyata tidak seperti itu, ataukah memang dia masuk di dalam bahwa Presiden TV atau seperti apa, itu adalah pembahasan kita kalau menurut saya dari berbagai kacamata. Nah, maaf ya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa kota-kota besar menjadi semakin menarik ya bagi orang-orang yang mencari pekerjaan, stabilitas, kenyamanan dalam mobilitasnya. Diperkirakan pada tahun 2045 itu 82% penduduk Indonesia itu hidup di kota. Ya. Dan untuk memanfaatkan potensi itu secara efektif, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah yang saat sekarang ini melalui gerakan menuju 100 smart city. Ini, kemudian saat ini arsitektur di perkotaan terdapat identitas yang sangat kuat ya, yang biasanya digunakan untuk menandai kota itu sendiri. Jadi bangunan-bangunan diubah hampir seperti ikon, umumnya menarik banyak orang ke tempat itu, baik untuk fungsinya maupun untuk tata letaknya. Di sebuah kota kita bisa membaca dan memahami juga identitas budaya dari suatu penduduk. Maka dari itu dalam menerapkan smart city, ya, bolehkah kita mempertahankan identitas kota yang sudah ada, atau apakah kita menciptakan identitas baru di kota itu? Ini semua merupakan bisa saja dilakukan menurut pandangan saya. Nah, untuk ini tadi sudah digambarkan oleh Pak Gede bagaimana perkembangan place dan bagaimana sebenarnya pandangan pakar-pakar dalam melihat Presiden TV. Nah, untuk ini saya akan lebih langsung saja
melihat secara spesifik, karena dari sini saya melihat bahwa ini adalah merupakan bagian dari dasar apa yang saya dan tim melakukan penelitian. Nah, Presidentivity adalah kesamaan yang berkesinambungan dan perpaduan yang membuat sebuah tempat dapat dibedakan dari tempat lainnya. Identitas tempat dapat terbangun jika manusia yang berada di tempat itu telah memiliki persepsi positif tentang tempat itu dan memiliki jalinan hubungan atau keterikatan dengan tempat itu juga. Jadi ini pendapat dari Uzel dan juga dalam penelitian-penelitian yang saya kembangkan juga saya gunakan. Nah, sedangkan smart city ataupun kota cerdas itu pada hakikatnya merupakan pemanfaatan teknologi agar kota lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan sumber daya, menghemat biaya, energi, meningkatkan pelayanan, kualitas kehidupan, dan sehingga mereduksi dampak ekologi, mendukung inovasi dan ekonomi karbon rendah. Ini berdasarkan beberapa paper yang sudah Darda dan Atmawijaya. Nah, dari sini tergambar bagaimana sih konsep Presidentivity dan Smart City kalau kita lihat secara bersamaan. Nah, Presidentivity itu sebenarnya kalau pandangan saya itu adalah sebagai penanda, sebagai pembeda dengan tempat-tempat lain, dan memberi kesan dan mempengaruhi daya ingat seseorang tentang tempat tersebut. Jadi secara sederhana konsep Presidentivity itu seperti itu. Sedangkan Smart City itu mengoptimalkan fungsi kota, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan teknologi pintar. Nah, di sini kita melihat bahwa Smart City bukan sebagai tujuan membentuk ataupun mengubah citra atau identitas kota, tetapi dia sebenarnya mewujudkan kota yang berkelanjutan, karena dia lebih efisien dalam hal ini. Jadi ada tujuan yang berbeda. Nah, dari sini saya ingin membawa kita semua melihat apa sih sebenarnya pembentuk Presidentivity ataupun Smart City. Walaupun dalam case ini terus terang aja kami belum melakukan penelitian tentang bagaimana sih hubungan Smart City dengan Presidentivity secara langsung. Jadi di sini saya mencoba menggambarkan bagaimana sih Presidentivity yang bisa diterapkan atau digunakan untuk meningkatkan satu identitas tempat di satu kota. Apakah kota itu menggunakan sistem Smart City atau tidak? Nah, kalau menurut jadi saya menggunakan dasarnya adalah Blackwell, ya. Jadi Blackwell, Vigorous, Uzel, kemudian Ginting. Jadi saya sudah sekitar 8 tahun ya sejak doktoral saya melakukan penelitian di dalam identitas tempat. Tapi ini versusnya atau kaitannya dengan tourism. Jadi agak berbeda. Pak IGD lebih ke kota, ya di penelitian saya banyak ke umumnya semuanya ke tourism. Nah, jadi itu yang. Nah, teori yang digunakan itu banyak kepada pendekatannya memang sebagian ada pada psikologi, ya, sebagian ada arsitektur atau kota. Nah, ada empat elemen pembentuk identitas tempat. Pertama, kalau boleh kita katakan adalah kesinambungan, kontinuitas, continuity. Nah, continuity ini aspek yang tidak dapat dipisahkan daripada proses pembentukan identitas tempat, di mana terdapat karakter fisik tempat, namun lebih mengarah terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
yang berhubungan dengan kenangan seperti itu. Nah, kemudian self efficacy itu adalah kalau boleh kita katakan ya kepercayaan diri, di mana keyakinan seberapa baik seseorang dapat menjalankan suatu tindakan atau aktivitas yang menggunakan kapasitasnya di dalam satu tempat. Nah, sedangkan self esteem itu boleh kita katakan seperti kebanggaan. Jadi tadi juga sudah di-mention mengenai bagaimana feel at home. Ya. Jadi di sini suatu evaluasi diri atau kelompok yang positif dengan mana seseorang itu mengidentifikasi dirinya sendiri. Jadi dia dalam konteks ini kita misalnya kebanggaan, oh ya saya kenapa saya tinggal di sini ya karena saya merasa bahwa ini memang ada kebanggaan saya tinggal di sini. Nah seperti itu, itu ada seperti attachment juga. Nah di sini apa namanya elemen ketiga ini adalah self esteem. Dan yang terakhir itu distinctiveness. Nah ini sebenarnya elemen yang paling banyak yang erat kaitannya dengan ya paling banyak dengan arsitektur ya fisik. Ya. Walaupun sebenarnya distinctiveness ini berhubungan dengan persepsi positif terhadap keunikan. Jadi bagaimana keunikan di satu tempat? Yaitu pemanfaatan tempat yang berbeda dengan orang lain pada kawasan lain di kota. Seperti misalnya juga bagaimana sesuatu aktivitas yang unik, nah itu juga masuk dalam distinctiveness. Nah ini semua adalah elemen pembentuk identitas tempat yang terus terang aja ini bisa kita ukur dan bisa kita lihat dan bisa sebenarnya diciptakan. Nah kalau menurut hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa keempat ini sebenarnya dalam kita bicara mengenai place identity memang harus terkait satu sama lain. Jadi kalau kita menilai satu tempat itu bagaimana place identity-nya, kita bisa melihat bagaimana sih tempat itu apakah kekuatannya itu ada di distinctiveness dan misalnya continuity. Nah, pada penelitian yang kami lakukan yang terutama dalam tesis yang saya lakukan itu untuk Kota Medan, maka memang di situ ya yang lebih kuat itu adalah bagaimana distinctiveness dan continuity. Sedangkan yang lainnya itu lemah. Tapi kenapa tetap aja dia mempunyai identitas tempat? Nah di sini memang harus tergambar bahwa perlu keterkaitan antara empat ini dan perlu keseimbangan. Karena di dalam ini kan ada seperti tadi disampaikan bahwa kota itu kan ada ya orangnya, gitu. Kemudian dari nah, untuk ini saya coba menggambarkan apa sih yang sebenarnya yang kita lihat dan kita pelajari kalau kita bicara tentang continuity. Nah, bicara tentang continuity itu kalau menurut hasil penelitian dan kajian teori yang sudah dilakukan dan sudah dilakukan tes di beberapa tempat, yaitu ada pengalaman, nilai-nilai, dan keakraban. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengalaman itu bagaimana sih pengalaman dan nostalgia yang tercermin lewat masyarakat lokal ataupun wisatawan. Kalau kita bicara pariwisata di satu tempat. Nah, untuk menjaga kesinambungan akan masa lalu di kawasan ini. Kalau dia punya masa lalu. Kemudian bagaimana nilai-nilainya? Kemudian bagaimana keakraban di tempat itu? Itu sesuatu yang dapat menjadikan seseorang merasa nyaman, terkesan berada di suatu tempat yang dia kunjungi. Ini adalah elemen ataupun bagian daripada continuity
yang kalau kita mau melihat bagaimana sih satu tempat itu kontinuitasnya seperti apa, nah kita melihatnya dari bagaimana pengalaman atau nostalgia kalau kita merasa ini ya. Kemudian nilai-nilainya dan bagaimana keakraban, familiarity-nya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang bisa kita ukur kalau kita mau melakukan mengkaji satu tempat itu bagaimana sih identitasnya. Terus ataukah memang kita mau melakukan re-engineering untuk identitas tempatnya, mau memperbaiki, mau meningkatkan. Karena itu semuanya berkaitan. Karena kan kalau kita bicara kota juga kan, kalau kota itu mempunyai identitas yang kuat, kalau berdasarkan teori ini, ya orang itu akan ingat dan orang itu akan datang. Kalau dia memang dari sisi kontinuitasnya memang mempunyai pengalaman atau nilai-nilai ataupun keakraban, jadi memorinya ada. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat elemen kedua, yaitu elemen self-efficacy. Nah, kalau di self-efficacy ini kan bagaimana orang kepercayaan diri orang untuk tempat itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 aspek. Kalau kita mau melihat self-efficacy di satu tempat, yaitu satu, bagaimana percaya diri, bagaimana kenyamanan di tempat tersebut, dan bagaimana keamanan, safety di tempat tersebut, dan bagaimana kemudahan, termasuk kemudahan aksesibilitasnya. Nah, kalau kita bicara kepercayaan diri, ya itu ada apa namanya? Kita membuat suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Jadi bagaimana kita membuat tempat itu menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, kemudian kenyamanan. Jadi orang merasa nyaman di tempat itu. Sehingga dengan kalau tempat itu nyaman, terus keamanannya juga, kemudian aksesibilitasnya. Nah, di sini barangkali kalau kita melihat aspek-aspek sertifikasi ini, kita bisa relate-kan, bisa hubungkan dengan nantinya kalau kita nanti di belakang saya ada gambarkan bagaimana pandangan ataupun pendapat orang tentang what is a smart city, ya kan. Nah, jadi mungkin ini adalah merupakan bagian yang kalau kita bicara smart city itu menguatkan kepercayaan diri kan. Jadi orang itu merasa percaya pada tempat itu, memperkuat kepercayaan diri orang untuk bisa datang, hadir di situ, kemudian melakukan bisnis atau apa saja. Itu kita meningkatkan bagaimana self-efficacy dari satu tempat tersebut. Nah, ini mungkin bisa dihubungkan. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa saya secara pribadi belum ada melakukan penelitian yang berkaitan dengan smart city. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk menentukan atau yakin bahwa oh ya ini ada. Tapi kita bisa lihat dari aspek-aspeknya saja dan secara apa ya mungkin bisa nanti terhubung seperti itu. Nah, kemudian dari elemen self-efficacy ini kita bisa melihat bagaimana sih self-esteem. Apa yang bisa dikembangkan di satu tempat itu? Self-esteem-nya seperti apa? Kebanggaannya seperti apa? Nah, ini adalah dari self-esteem ini saya melihat ada 4 aspek yang bisa kita ukur kalau kita mau melihat bagaimana self-esteem satu tempat itu. Jadi dengan mengukur bagaimana self-esteem di tempat itu, kita bisa mendapat gambaran, ya.
misalnya evaluasi ya, kemudian kebanggaan, rasa terikat dan memiliki, ini kemudian komitmen. Jadi seperti tadi ada juga ya aspek yang berhubungan dengan rasa keterikatan seseorang pada satu tempat, attachment. Kita bisa memasukkan di dalam self esteem itu, harus kita ukur attachment-nya bagaimana, perasaan seperti di rumah at home ya. Ini menurut Lali ya seperti itu, untuk kita bisa lihat bagaimana keterikatannya, bagaimana rasa milikannya untuk di tempat itu. Kemudian komitmen. Ya. Nah, di komitmen ini kita melihat individu yang memiliki self esteem yang tinggi cenderung lebih berkomitmen daripada individu yang memiliki self esteem yang rendah. Ini menurut Bacon seperti itu. Nah, kita mengukur juga bagaimana sih komitmen di tempat itu. Nah, jadi memang kalau kita mau meneliti place identity ini atau mau melihat, mengukur satu place identity satu tempat, memang kita melihatnya ya kita harus melihatnya dari kacamata orang yang tinggal di tempat tersebut dan orang yang datang. Jadi ada nanti perbedaannya, udah pasti ada. Terutama yang sangat berbeda itu pasti di self esteem. Itu memang perbedaannya jauh. Karena apa? Karena orang yang tinggal dengan orang yang berkunjung kan berbeda pasti. Orang yang tinggal dia tinggal terus di situ. Sedangkan orang yang berkunjung dia kan sekali-sekali datang ke rumah. Kita mengukur komitmen dan attachment kan jadi tidak bisa sama ya. Jadi, kemudian kebanggaan. Tempat yang memiliki simbol fisik ataupun ciri khas serta memiliki nilai sejarah ya, pariwisata ataupun enggak pariwisata pada tempat itu akan juga meningkat. Karena apa? Karena orang merasa bangga gitu. Jadi kalau kita bisa lihat ya orang datang karena merasa bangga di tempat itu, atau orang mau tinggal di tempat itu karena merasa bangga. Nah, jadi kita mengukur bagaimana kebanggaan orang pada tempat itu. Jadi memang betul kalau kita bicara place identity ini yang memang sudah jelas kita mengukurnya terhadap orang yang bagaimana sih pendapat orang, bagaimana orang yang tinggal dan orang yang kemudian evaluasi juga yang bisa menjadi evaluasi. Ya. Nah ini adalah bagian daripada salah satu bagian daripada self esteem. Jadi ada 4 aspek yang bisa kita ukur untuk kita melihat bagaimana self esteem di tempat tersebut, sehingga kita bisa nanti melihat meningkatkan atau kita mau ubah atau kita mau kuatkan identitas tempat ini. Jadi kalau dari hasil penelitian yang saya buat, saya melakukan penelitian baik di urban tourism, heritage tourism, natural tourism, dan religious tourism. Dan sekarang ini dalam proses saya melakukan comparison antara 3 kota di Sumatera untuk melihat bagaimana sih identitas tempatnya. Tapi view memang masih dalam kacamata heritage tourism untuk di 3 kota. Nah, yang elemen yang terakhir yaitu adalah elemen distinctiveness. Nah, mungkin ini adalah kalau kita seorang arsitek ataupun urban planner, ini barangkali yang sering sekali dan sangat dekat sama kita. Ataupun kita kalau kita urban design atau urban planner. Nah, untuk distinctiveness ini seperti tadi sudah saya gambarkan, maksudnya
pertama apa sih distinctive itu? Bagaimana sih satu tempat itu keberbedaannya? Nah ini kalau menurut pandangan hasil riset yang saya lakukan, di sini ada 4 aspek yang saya lihat, yaitu landmark, ciri khas, keunikan, dan persepsi yang berbeda. Nah kalau landmark, ya salah satu aspek yang membentuk citra dan identitas kota bersejarah itu katanya kan adalah landmark. Ya. Jadi kalau kita bicara landmark kan kita juga itu adalah yang elemen yang bisa untuk orientasi, ya kan. Jadi saya pikir kalau konsep landmark itu bisa ya kalau orang arsitek ataupun bisa ini sangat mengenal ini. Landmark itu bisa macam-macam sebenarnya. Nah kemudian ciri khas. Jadi distinctiveness yang berkaitan dengan persepsi yang positif terhadap keunikan, ya, yang suatu tempat dan hal yang bisa dilakukan pada tempat itu berbeda dengan tempat lain. Nah ini ciri khasnya, ciri khas. Nah kemudian keunikan. Bagaimana keunikan daripada tempat tersebut berbeda dengan tempat lain. Bisa saja itu misalnya kalau kita bicara keunikan, bisa juga bicara tentang bisa bagaimana makanannya boleh, bagaimana budayanya bisa. Jadi di sini kalau kita bicara distinctiveness ini bukan hanya fisik. Kalau kita bicara distinctiveness, kemudian persepsi yang berbeda. Persepsi seseorang terhadap keberbedaan pada suatu tempat dengan tempat lain adalah satu faktor membuat orang bisa memiliki distinctiveness. Jadi elemen distinctiveness inilah yang paling sering yang paling dekat dengan ya kalau kita katakan ilmu kita. Nah kalau menurut beberapa ini ya kan place identity itu kan sebenarnya bisa kita pertahankan, bisa kita buat baru ya seperti disampaikan juga oleh Gospodini yang mengatakan bahwa ya, kita bisa membuat satu identitas tempat di tempat yang baru. Bukan berarti harus mempertahankan kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, itu juga bisa. Nah, inilah aspek-aspek yang menurut saya sangat penting untuk bisa diteliti, kita mengamati, mempelajari satu tempat itu bagaimana sih place identity. Nah, dengan kita mengukur dan melihat aspek-aspek ini, maka kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih place identity di tempat tersebut. Apakah distinctiveness dan continuity-nya itu sudah positif, gitu ya? Ataukah memang masih sangat negatif? Ataukah self efficacy-nya masih sangat rendah? Ya, orang tak percaya datang ke situ. Maaf, Bu Nurlisa. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Oke, nggak masalah, tinggal sedikit lagi. Ya, nah dari situ saya mencoba menggambarkan elemen pembentuk smart city. Nah, tapi ini saya hanya gambarkan saja karena terus terang aja ini adalah nggak ranahnya, saya belum melakukan penelitian. Tapi ini bisa kita bisa diskusikan apa sih sebenarnya smart city itu. Kalau menurut beberapa paper itu smart city itu ada bangunannya pintar, sistem transportasinya pintar, lingkungannya juga, bagaimana dia mengolah limbah-limbahnya, pengelolaan airnya, energinya, gitu. Kemudian aspek ekonominya, ada e-commerce, branding, kemudian
ada bagaimana masyarakat dan kualitasnya, kemudian ada administrasi publiknya. Nah, ini yang tadi saya coba gambarkan bahwa apakah ini sebagian dari yang menjadi pembentuk ataupun yang menjadi ciri dari smart city ini kan menjadi gambaran, bisa menjadi gambaran bahwa orang bagaimana sih orang percaya datang ke sini, orang pasti sangat percaya gitu. Terus cirinya seperti apa? Ya cirinya seperti ini. Jadi distinctiveness-nya sangat kuat. Jadi kalau kita mau kaitkan ya, kalau tadi saya katakan apakah bisa place identity itu adalah bagian smart city itu adalah bagian daripada place identity, jadi place identity tetap ada atau sebaliknya, itu saya belum bisa membuktikan. Nah kemudian ini hanya contoh saja gambaran mengenai studi kasus ya. Bagaimana kalau kita melihat Amsterdam yang punya timer, ini distinctiveness-nya ada, ya, bagaimana dia ada yang terus ada continuity-nya, ya, kemudian ada ciri ininya membuat orang bangga datang ke situ. Nah, ini sebagai ilustrasi saja, ya, sebagai ilustrasi saja. Kemudian kalau kita lihat bagaimana smart city yang Amsterdam, ada digital road-nya, ada food city-nya, ada smart port-nya, ada teknologi yang ramah, ya full cell-nya, kemudian ada wifi, ada Amsterdam Open. Nah, ini semua adalah menjadi ciri dari ini sebagai apa aja ya, ilustrasi tentang kalau kita melihatnya dari bagaimana kita melihat Amsterdam City, identitasnya seperti apa, bagaimana kalau kita mau melihatnya dari semua. Nah, tapi ini kan sebenarnya bisa kita kawinkan gitu. Sebenarnya. Nah, jadi kalau pandangan saya itu bahwa identitas tempat itu memang akan tetap ada karena kan yang berkunjung dan yang ada di situ manusia. Jadi orang akan ke tempat, sesuatu tempat, orang bisa ingat sebagai ya kalau identitasnya tinggi kuat, apakah identitasnya itu smart city atau heritage city, kan bisa macam-macam. Oke. Nah, kesimpulan ataupun penutup dari saya. Dalam setiap kota ada kebijakan dan program tertentu yang harus disinkronkan dalam menjawab setiap persoalan atau tantangan untuk mencapai visi dan misi dari kota itu. Tantangan ini mengacu pada perencanaan kota dan infrastruktur yang cerdas seperti smart city untuk mencapai kota yang berkelanjutan. Faktor penting lainnya adalah kemampuan kota untuk menciptakan, mempertahankan identitas tempat yang menyatu dengan rencana kota. Jadi kalau perencanaan smart city tidak bisa dipisahkan dengan identitas tempat, karena identitas merupakan penanda yang menarik dan memberi pesan tentang tempat tersebut. Maka dari itu perencanaan smart city sebenarnya seyogianya selaras dengan identitas tempat. Dan untuk menciptakan visi kota yang pintar, yang inklusif secara sosial di antara masyarakat. Jadi kata penutup dari saya bahwa menurut saya ya identitas tempat itu atau place identity itu memang sangat diperlukan untuk di kota. Tapi apakah kota itu kotanya smart atau city, atau kotanya itu kota heritage, atau kotanya itu kota yang bagaimana ya? Nah, jadi sebenarnya dia tidak perlu diversuskan kalau menurut pandangan saya. Oke, sekian dari saya, dan kalau misalnya mau, ini adalah beberapa jurnal atau paper yang menjadi latar belakang dari saya punya
presentasi hari ini. Nah, mudah-mudahan pemikiran ini bisa kita diskusikan di acara ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.